Pagi hari ini kami buka hati kami untuk Engkau Roh Kudus. Thank you for your presence in this place. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hari ini dimanapun kami berada, baik kami yang ada di tempat ini, maupun semua teman-teman yang ada di rumah dimanapun kami berada, Tuhan, kami angkat tangan kami. Dan kami buka hati. We invite the Holy Spirit to come. Roh Kudus datanglah, hadirlah. Dan penuhi setiap kami. Right now. We need you more and more. Come Holy Spirit right now. Kami buka hati kami untuk Engkau Roh Kudus. Penuhi setiap kami. Hari Roh Kudus kami butuh Engkau. Kami gak bisa tanpa Engkau. Dan kami sangat membutuhkan Engkau. Baik hamba-Mu maupun kami semua. We need you, Lord. Come on Holy Spirit, move right now in this place. And from this place to every house. Right now Holy Spirit. Right now. Right now. Right now. Right now. Come on Holy Spirit, move right now. Move right now. We need you Holy Spirit. We need you Lord. We need you Lord. We need you Lord. Kami buka hati kami pagi hari ini, Roh Kudus, buat Engkau. Penuhi kami. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Jamah setiap kami. Setiap kami yang lemah biar Kau kuatkan pagi hari ini. Kami yang sakit, Roh Kudus Kau jamah sembuhkan kami. Right now. Oh Tuhan, pulihkan Roh Kudus. Mari bergeraklah di tempat ini, di setiap hati kami. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Bergeraklah sekarang. Bergeraklah sekarang Roh Kudus. Menjamah setiap kami yang membutuhkan. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami sekarang. Mari Roh Kudus jamah setiap umat-Mu. Jamah setiap kami, Roh Kudus. Bergeraklah dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Menjamah, memulihkan. Bahkan kami yang sakit, kami disembuhkan right now. Right now, Holy Spirit. Breakthrough, healing, right now in the name of Jesus. Restoration. Mari Roh Kudus, bergeraklah. Sama kami butuh Engkau. Refresh our spirit right now, Lord. Right now. Holy Spirit. We honor you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami menghormati Engkau Roh Kudus dan memberikan every platform this morning. Kami memberikan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah sebebas-bebasnya bagi hari ini. Satu hal yang kami mau Tuhan, satu hal yang kami rindu. Setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Roh Kudus, pagi hari ini kami buka hati kami. Untuk Kau berbicara di tengah-tengah kami. Bahkan hamba berdoa sementara pemberitaan firman-Mu diberitakan, Kau bekerja dan menjamah setiap kami Roh Kudus. Let every one of us is not just hear about you this morning, but we will start experience you personally, Lord.
Right now in the name of Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami membutuhkan Kau pagi hari ini. Berikan kami revelation, understanding, wisdom. Supaya kami bisa belajar ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Hamba sadar tanpa Engkau aku gak bisa Tuhan. Aku butuh Engkau. Dan Kau urapi dan Kau pakai dalam segala kesederhanaan, keterbatasan hamba. Boleh menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Urapi semua yang mendengar, yang ada di tempat ini maupun di rumah. Biar kami diberikan understanding, wisdom, revelation. Untuk kami boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Holy Spirit, we give you all the platform this morning. Untuk lakukan apapun yang Kau mau lakukan di tengah kami. Ajar kami, didik kami, arahkan kami. Nasihati kami ya Tuhan. Melalui kebenaran-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. We give you all the glory, all the praise. Para malaikat orang kudus kami libatkan Engkau. Lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Sekali lagi Tuhan kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan siap untuk belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Thank you Lord, thank you Jesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Shalom, good morning. Setiap Anda yang ada di sini onsite maupun Anda yang di rumah dimanapun Anda berada. Saya berdoa biarlah Anda dan saya semua ada senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sehingga kalau saudara mendengar di berita yang mungkin membuat Anda sedikit khawatir mengenai lonjakan dan sebagainya COVID, tapi percayalah asal kita benar, saudara. Asal kita setia, saya percaya Tuhan akan membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Selama saudara yang penting satu, saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara saya himbau dari tempat ini dimanapun Anda berada, tetap jaga protokol kesehatan, saudara. Anda yang bekerja, Anda yang di rumah, Anda yang melakukan apapun, bahkan termasuk di gereja dimanapun. Ingat saudara, kita percaya Tuhan lindungi kita, jaga kita. Tapi kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Yang setuju katakan amin saudara. Anyway pagi hari ini saudara, kita nggak terasa sudah masuk bulan yang kedua yaitu Februari. Di mana bulan Februari ini kita akan bahas selama 1 bulan ke depan dengan topik, dengan tema yaitu abundant joy. Katakan sama-sama abundant joy. Nah saudara, dalam seri Abundant Joy yang pertama, saya akan bicara mengenai kesetiaan atau setia. Katakan sama-sama setia saudara. Saya percaya setiap kita yang setia akan bersuka cita. Amin saudara. Karena saudara pagi hari ini Tuhan menaruh sebuah tema dalam kehidupan saya, yaitu Tuhan berkata, nah asal setia harapanmu tidak akan hilang. Saudara, suatu ketika dalam doa pagi kami sedang berdoa di tempat ini. Tiba-tiba Roh Kudus bicara dengan jelas sekali. Dia berkata, nah asal setia. Asal kalian setia kata Tuhan. Harapanmu tidak akan hilang saudara. Bicara mengenai harapan saudara, ada 2 kebenaran tentang harapan. Saudara bicara mengenai harapan saudara, ada 2 hal yang penting yang harus Anda always remember about hope, mengenai harapan. Yang pertama adalah saudara tetap memiliki harapan saudara. Saudara nggak peduli apapun yang terjadi, mau COVID naik, mau apapun, mau segala macam hal yang Anda dan saya sedang hadapi. Saudara, satu hal yang penting mengenai harapan, yang Anda harus ingat saudara. Yang pertama ya adalah tetap memiliki harapan saudara. Dikatakan ketiadaan harapan merupakan faktor utama depresi yang merampas kekuatan untuk menghadapi kehidupan saudara. Ini penting sekali, ada begitu banyak orang hari-hari ini stres. Orang hari-hari ini breakdown, lalu mereka lalu putus asa. Mereka jadi ketakutan, mereka jadi khawatir. Ada begitu banyak orang ketika kami sharing, mereka berkata, Pastor, aku pesimis. Gak tahu mau jadi apa. Gak tahu nanti ke depan mau bisnis apa. Gak tahu gimana pelayanan dan sebagainya. Saya tahu 2 tahun terakhir ini ada begitu banyak orang yang sudah merencanakan banyak hal. Tapi semuanya berantakan. Bahkan ada orang-orang yang hebat sekalipun mereka mengalami breakdown selama 2 tahun terakhir ini. Mereka stres, mereka depresi saudara.
Dan hari ini saya mau kasih tahu buat Anda, apapun situasinya saudara, tetap miliki harapan saudara. Karena pengharapan kita bukan kepada manusia, tapi pengharapan kita ada di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi pengertian yang penting yang Anda harus mengerti mengenai harapan. Ada dua hal yang saya mau sampaikan yang utama supaya Anda mengerti dan ini remember terus about the hope. Yang pertama, in every situation tetap miliki pengharapan. Karena saya percaya pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia kalau kita berharap kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya mengutip perkataan John Maxwell, saudara. John Maxwell berkata, kehilangan dalam kehidupan tidak menyenangkan. Tapi ada satu kehilangan yang tak mampu dihadapi oleh siapapun. Yaitu kehilangan harapan, saudara. Sekali lagi dikatakan kehilangan dalam kehidupan ini memang gak menyenangkan. Tetapi saudara, ada satu kehilangan yang tidak mampu dihadapi oleh siapapun, saudara. Yaitu kehilangan harapan, saudara. Jadi kalau saudara kehilangan apapun, saya percaya saudara masih bisa menghadapinya. Saudara bisa melaluinya. Tapi ketika saudara kehilangan yang namanya pengharapan, saudara, maka saudara akan kehilangan dan susah untuk dihadapi, susah untuk dilewati ketika saudara sudah kehilangan harapan. Pokoknya sesulit apapun yang Anda hadapi, seberat apapun tantangan yang Anda hadapi, selama Anda masih memiliki pengharapan, artinya masih ada titik terang. Setuju katakan amin, saudara. Tapi ketika Anda berkata, udahlah, aku udah hilang harapan, kamu lepaskan pengharapan, maka susah untuk melanjutkan kehidupan Anda. That's the reason kenapa banyak orang akhirnya breakdown. Kenapa banyak orang akhirnya putus asa. Banyak orang akhirnya depresi. Banyak orang akhirnya stres, saudara. Karena mereka melepaskan pengharapan mereka, saudara. Itu sebabnya saya katakan, apapun yang terjadi, seberat apapun, saya gak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Gak ada orang yang bisa tahu secara persis kapan COVID berakhir. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu buat Anda, apapun situasinya, apapun tantangan yang ke depan yang Anda dan saya akan hadapi, jangan pernah lepaskan pengharapan kita. Ada amin, saudara. Tetap memiliki pengharapan. Memang sih benar, dalam dunia ini kita bisa kehilangan semua orang yang kita kasihi. Kehilangan harta, kehilangan posisi, kehilangan bahkan ketenaran Anda. Dulu dikenal orang, dulu terkenal, tapi sekarang gak lagi. Atau mungkin Anda kehilangan tabungan, kehilangan semua hal dalam kehidupan Anda. Namun sekali lagi saya katakan, apapun boleh hilang dari hidup Anda. Tapi jangan sampai kita kehilangan yang namanya harapan, saudara. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, artinya you lose everything in your life. Kamu kehilangan segala-galanya dalam kehidupan Anda. Sekali lagi kita harus optimis. Jangan lihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tapi lihatlah setiap kesempatan dalam setiap kesulitan. Memang sih hari-hari ini gak mudah untuk dihadapi. Ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak kesulitan. Tapi kita harus tetap memiliki pengharapan yang setuju katakan amin, saudara. Hal yang kedua yang perlu Anda ingat, saudara, mengenai harapan. Yang pertama sekali lagi remember, Anda boleh kehilangan orang yang dikasihi. Anda mungkin kehilangan harta, kehilangan nama baik, kehilangan apapun. It's okay. Semua bisa diperbaiki, dicari lagi. Jangan sampai kehilangan harapan. Karena kalau kamu kehilangan harapan, you lose everything. Kamu hilang semuanya. Yang kedua adalah harapan masih ada. Berapa banyak saudara yang percaya katakan amin, saudara. Berapa banyak saudara yang percaya harapan masih ada, saudara. Angkat tanganmu sama-sama. I believe harapan masih ada. Sekalipun di tengah badai, saudara. Sekali lagi saya katakan harapan masih ada. Sekalipun di tengah badai, saudara. Ada begitu banyak orang udah pesimis. Udahlah gak tahu lah mau gimana, ini gimana. Saya kasih tahu harapan masih ada. Sekalipun di tengah badai, saudara. Dua hal ini yang Tuhan ingetin saya tentang kebenaran, tentang pengharapan. Dia berkata, nah apapun yang terjadi, jangan lepaskan pengharapan. Jangan pernah kehilangan pengharapan, apalagi pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang kedua Tuhan berkata, nah pengharapan selalu masih ada. Apalagi
dalam aku. Sekalipun di dalam badai, saudara. Ibrani pasal 6 ayat 19 menggambarkan pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Digambarkan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat, seperti jangkar. Ketika Anda saudara ada dalam kapal dan kapal itu diombang-ambing oleh begitu kuat badai dan sebagainya. Saudara dikatakan pengharapan itu seperti sau yang kuat. Jadi saudara jangan pernah lepaskan. Sekalipun ada di tengah badai, salah satu yang terpenting saudara adalah kita memiliki yang namanya pengharapan. Apapun situasinya, sesulit apapun situasi yang Anda akan hadapi hari-hari ke depan, jangan sampai hilang keharapanmu. Pegang pengharapanmu. Karena itu seperti sau yang kuat bagi kita saudara. Saat ini hampir seluruh dunia sedang berada dalam badai yang sama, yaitu COVID-19. Dengan varian yang baru terus dan sebagainya. Sadar gak sadar pandemik membuat sebagian besar orang merasa kehilangan. Dari mulai kehilangan keluarga, kehilangan waktu untuk berkumpul bersama-sama, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan begitu banyak saudara. Hal-hal yang penting dalam hidup mereka. Sekali lagi I just remind you, semua boleh hilang dalam hidup Anda. Tapi jangan sampai kehilangan harapan saudara. Karena harapan menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Harapan membuat kita yakin bahwa keadaan baik masih pasti akan terwujud dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Makanya kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 mengingatkan kita bahwa pengharapan adalah sau yang kuat saudara. Jangan sampai kehilangan yang namanya harapan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 saudara. Ini menguatkan sekali buat saya. Mungkin Anda sering baca ayat ini. Tapi beberapa minggu ini setelah saya baca terus menerus. Saya benar-benar yakin saudara. Bahwa pengharapan masih ada. Sekalipun di dalam badai saudara. Yeremia 29 ayat 11 terkatakan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Everybody knows. Dan dia berkata bukan rancangan kecelakaan. Bahkan dikatakan ada sebuah kalimat untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan saudara. Tuhan gak pernah kasih kita hari depan yang biasa-biasa. Yang penuh dengan expectation. Penuh dengan pengharapan kita. Selama kita tidak pernah melepaskan pengharapan itu. Dan kita percaya bahwa harapan masih ada. Sekalipun di tengah badai. Saya percaya ayat ini akan menjadi bagian kita. Berapa banyak saudara yang percaya? Yeremia 29 pasti akan terjadi. Dia merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup Anda. Masa depan yang penuh dengan harapan saudara. Jadi saudara siapa bilang harapan gak ada lagi? Karena Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan. Dia merancangkan hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau ada begitu banyak orang pesimis. Berkata Indonesia akan mati. Indonesia akan hancur, collapse, breakdown dan sebagainya. Oh mungkin keluarga kita akan breakdown. Oh bisnis kita mungkin akan breakdown. Saya katakan Tuhan gak pernah mendesain itu. Dia merancangkan masa depan, future yang terbaik, yang penuh dengan harapan saudara. Jadi kalau Anda gak punya pengharapan, Anda seperti seolah-olah gak percaya bahwa Tuhan mendesain masa depan yang penuh dengan harapan saudara. Jadi dua kebenaran ini menjadi sebuah perenungan saya. Ketika Tuhan berkata, nak asal setia, pengharapanmu gak akan hilang. Saya katakan amin. Asal kita setia dengan Tuhan. Sekalipun orang berkata gak ada harapan. Saya kasih tahu ada harapan. Yairus saudara, ketika anaknya mati. Orang berkata udahlah ngapain kamu nyusahin guru. Gak ada harapan lagi anakmu hidup. Tapi Yesus berkata just believe. Percaya saja. Dan tiba-tiba Tuhan menyembuhkan anak Yairus. Dan mujizat terjadi. Siapa bilang gak ada lagi pengharapan? Ada seorang ibu Naim, saudara janda. Memiliki seorang pria, anak laki-laki. Dan meninggal saudara. Lalu tiba-tiba semua orang mengangkatnya untuk menuju ke kuburan. Everybody say gak ada harapan lagi. Sudah mati.
Bahkan sudah mau diangkat, mau dikubur. Tapi Tuhan selalu memberikan pengharapan. Dan tiba-tiba Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan karena wanita ini. Dan dia menyembuhkan anak dari perempuan di Naim yang mati, bahkan sudah diangkut menuju penguburan, saudara. Bahkan Lazarus yang 4 hari sudah mati, saudara. Tetap bagi Tuhan selalu ada harapan, saudara. Pokoknya selama Anda masih pegang dan percaya pengharapan, pengharapan gak akan pernah hilang dari hidup Anda. Berapa banyak orang yang percaya bahwa masa depan keluargamu pasti ada harapan. Dan harapan yang terbaik Tuhan kasih buat Anda. Berapa banyak orang yang percaya bahwa gereja masih ada harapan, saudara. Berapa banyak orang yang percaya Indonesia masih ada harapan. Berapa banyak orang yang percaya semua area apapun dalam hidupmu masih ada harapan. Dan dia mendesain harapan yang luar biasa. Mungkin Anda berkata bisnisku udah gak ada harapan, udah mati. Saya kasih tahu, God never plan. Dia gak pernah merencanakan yang jelek dalam hidupmu. Tapi ayat ini jelas dan saya berkata amin. Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan, saudara. Mungkin Anda sering dengar ayat ini. Tapi hari ini izinkan saya untuk menegaskan di ayat ini. Di bagian yang terakhir. Bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Pegang itu kuat-kuat. Tuhan, I believe Tuhan gak pernah merancangkan yang jelek. Tapi masa depan yang penuh harapan. Artinya saudara dengar baik-baik. Semua kehidupan Anda pasti akan berhasil. Semua kehidupan Anda pasti akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin orang bilang gak mungkin pastor. Gak ada harapan lagi bisnisku. Gak ada harapan lagi bisnis itu udah mati. Gak akan bisa lagi. Saya mau kasih tahu. Selama Anda tetap memiliki pengharapan. Pengharapan seperti sau yang kuat bagi kita. Selama Anda percaya bahwa ada harapan sekalipun di tengah badai. Tuhan bisa mengubah badai menjadi sebuah berkat dalam kehidupan Anda. Tuhan bisa mengubah kutuk yang orang lepaskan dalam hidup Anda. Bahkan berubah menjadi berkat. As long as you believe. Hari ini yuk pegang kuat-kuat. Amsal 23 ayat 18. Ayat ini juga menguatkan saya. Dikatakan karena masa depan sungguh ada. I believe that. Harapan masih ada sekalipun di tengah badai. Karena Alkitab yang ngomong bukan Pastor Robert. Hari ini dimanapun Anda berada yang sedang streaming. Mungkin Anda berkata gak ada harapan. Gak mungkin aku disembuhkan. Gak mungkin aku ngalami terobosan keuangan. Gak mungkin aku ngalami bisnisku udah hancur. Keluargaku udah berantakan. Bahkan kau berkata Pastor keluargaku gak mungkin dipulihkan. Papa mamaku ribut, keluargaku ribut, semua ribut. Dan aku juga sama istri gak baik, keluarga aku berantakan. Saya kasih tahu, always ada harapan dalam kehidupan saudara. Tetap miliki pengharapan. Dan ayat ini jelas sekali berkata Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu gak akan hilang. Dua ayat ini saya pikir cukup. This is kebenaran that will set you free right now in the name of Jesus. If you believe it. And keep it. Saya percaya dua kebenaran ini akan cukup buat Anda percaya bahwa harapan masih ada. Oh saya percaya keluarga saya gak akan hancur, gak akan broken, masih ada harapan. Oh keluarga saya yang sakit, gak mungkin, masih ada harapan. Oh bisnis saya yang hancur, masih ada harapan. Of course, selalu ada harapan sekalipun di tengah badai. Dimanapun Anda berada. Saya tahu ada beberapa orang yang mendengar streaming hari ini. Mereka bukan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sederhana. Bahkan ada satu orang, saudara, saya terkesan. Anda gak perlu tahu siapa namanya. Karena privasi orang. Suatu ketika dia berkata, Pastor, sebenarnya dia ini sekarang bekerja. Jadi tukang ojek, saudara. This is really touch my heart. Dan dia berkata, Pastor, aku pingin banget beli bukunya kamu. Tapi aku ngojek dulu ngumpuli uang, nanti kalau udah terkumpul aku beli bukunya kamu. Saya bilang sama mama saya mau berkati orang ini. Saya kirimnya jauh saudara, gak apa-apa saya bilang ongkos kirim berapapun saya kirim. Saya ngomong you gak perlu repot-repot beli. I will bless you with my books. Wah dia senang sekali setiap kali dia ngojek dia bawa buku ini dia bilang. Dia nunggu gojekan, nunggu orderan, dia baca buku ini. Dan saya terus bimbing dia walaupun hanya cuman melalui text message semuanya. Saya terus ngomong,
Dan hari ini saya mau ngomong, saya tahu dia selalu ikutin kita punya streaming. Selalu ada harapan, padahal orang ini adalah kuliahnya kedokteran, saudara. Tapi nggak ada uang untuk melanjuti kuliah dan sebagainya. Saya berkata, wow. Dan saya berdoa nggak ada yang mustahil. Tiba-tiba dia bisa melanjutkan kuliahnya. Dan berubah dari tukang ojek menjadi seorang dokter, saudara. Selalu ada harapan, God can open the doors. Tuhan selalu bisa buka jalan. God always can make a way. I believe that. Saya berdoa terus untuk dia supaya dia ngalami terobosan. Beberapa kali anaknya sakit, dia chat saya, Pastor tolong doain anak saya. And I pray for them. Saudara, ini orang-orang yang sederhana. Kalau ada beberapa ibu-ibu juga WhatsApp saya, chat saya, Pastor tolong doa buat keluarga saya. Doa buat ini, doa buat usaha saya. Hari ini saya kasih tahu di tempat ini kalau Anda dengarkan. Selalu ada harapan. Karena masa depan pasti ada kata Allah. Dan harapanmu gak akan hilang. Jadi apapun situasinya. Saya kasih tahu buat Anda. Jangan pernah lepaskan harapan Anda. Apalagi pengharapan di dalam Tuhan. Tetap miliki pengharapan. Ada seorang ibu saya tahu, dia udah pensiun dan dia sangat setia. Saya sudah nganggap dia kayak keluarga. Kadang-kadang saya everyday saya berdoa buat dia, bless dia. Kenapa saudara, kasihan? Dia sudah pensiun. Uang pensiun terakhir dia nabur untuk pekerjaan Tuhan. Lalu habis itu dia nggak ada kerjaan, suaminya nggak ada kerjaan. Setiap hari dia berkata, aduh suamiku gini. Dia bukan komplain, tapi orang ini cinta Tuhan. Tapi dia ngomong situasi keadaannya seperti ini. Suaminya gak mau ngerti, gak mau berubah. Tapi saya kasih tahu buat Anda, selalu ada harapan. Anda mungkin berkata, udah gak akan ketolong. Pernikahanku ini gak bisa ditolong. Saya kasih tahu, selalu ada harapan. Karena saya percaya, masa depan sungguh ada. Dan harapanmu gak pernah hilang. Jangan pernah lepaskan. One day mungkin ketika Anda berdoa, tiba-tiba Tuhan jamah suamimu yang brengsek, yang bebal, yang gak benar, saudara. Tiba-tiba jadi berubah dan cinta Tuhan. Saya bingung, saudara, kasihan, saudara. Habis itu dia hidup dari tabungan sisa pensiun. Gak tahu mau ngapain, gak tahu mau kerja apa. Saya tahu ada begitu banyak orang depresi. Saya tahu begitu banyak orang stres. 2 tahun pandemi ini menggoncangkan bukan cuma dunia, semua tergoncangkan. Termasuk gereja Tuhan, saudara. Tapi saya mau kasih tahu pagi hari ini, apapun situasinya, jangan pernah lepaskan pengharapanmu. Saudara, saya hari-hari ini layani bukan jemaat AFC Palembang saja. Ada begitu banyak orang dari luar kota, dari mana-mana. Saya tahu mereka kasihan, mereka butuh. Mereka butuh didoakan. Ada seorang oma yang ikut, tadi pagi dia sudah shalom semuanya di YouTube, di chat kita. Umur 70-an lebih, sakit, saudara. Dan saya tahu, dan saya selalu ngomong, oma semangat tiap hari. Saudara, tiap hari menurut keluarganya dia fotoin saya. Ambil pensil, ambil buku, dengeri khotbah saya. Dia ngomong sama keluarganya, tolong cariin lagi khotbah-khotbah Pastor Robert. Bahkan khotbah saya 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, setiap hari 3-4 kali dia dengar khotbah. Dan saya mau kasih tahu Oma semangat, selalu ada harapan. Saya selalu berdoa supaya Oma dijamah dan sembuh. Dan saya mau kasih tahu banyak, saudara. Saya tahu ada begitu banyak orang hari-hari ini mengalami depresi, penolakan. Ada begitu banyak orang tua ditolak sama anak-anaknya. Mereka berkata, aduh kita aja susah pandemik mengurusi orang tua, sakit, habis duit dan sebagainya. Ada mulai orang-orang muda melepaskan tanggung jawab pada orang tua dan sebagainya. Borok-borok mengunjungi orang tua, dia bilang, kita aja susah makan masa pandemik. Saya mau kasih tahu buat Anda, apapun itu situasi yang kamu hadapi, I just want to encourage you. Masa depan pasti ada, harapanmu gak pernah hilang. 2 kebenaran ini sebelum saya bagikan tentang kesetiaan. Jangan pernah lepaskan yang namanya pengharapan. Tetap miliki pengharapan. Dan yang kedua, saudara, ingat baik-baik. Selalu ada harapan. Ini adalah kebenaran. Sekalipun di tengah badai, saudara. Ada amin, saudara yang percaya katakan amin. Lalu pertanyaannya, Pastor, gimana caranya supaya harapan kita gak pernah hilang, saudara? Tuhan yang ngomong bukan saya. Cuman satu, nak, asal setia kata Tuhan. Pengharapanmu gak akan pernah hilang.
Semudah itu pastor? Iya. Tuhan ngomong jelas sekali. Asal setia. Dan itu menjadi judul khotbah hari ini, saudara. Tuhan ngomong secara audible, nak, asal setia. Pengharapanmu tidak akan hilang, saudara. Dan hari ini saya mengajak Anda learn from the story of in the Bible, 2 kings in the Bible. Belajar dari kehidupan dua raja, bukan dua raja-raja, maksudnya dua orang raja yang ada di dalam Alkitab, saudara. Yang pertama kita belajar sama-sama tentang King Asa, Raja Asa, saudara. Who is Asa? Siapa sih Raja Asa? Raja Asa sebenarnya adalah raja dari kerajaan Yehuda. Saudara, saya kasih sedikit informasi buat saudara. Setelah Salomo jatuh, kerajaan Israel pada masa itu terbagi dua. Kerajaan Israel bagian utara yang disebut kerajaan Israel, dan kerajaan Israel bagian selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Suku-suku yang mendiami kerajaan Israel berjumlah 10, seperti Ruben, Simeon, dan Gad, dan lain-lain, saudara. Sedangkan kerajaan Yehuda cuma didiami oleh dua suku, yaitu Benyamin dan Yehuda sendiri, saudara. Jadi ketika Salomo meninggal, itu kerajaan terpecah dua. Dan terpecah dua, ada yang 10, ada yang 2, saudara. Nah, saya mau bahas tentang Yehuda dan Benyamin. Nah, berbeda dengan kerajaan Yehuda yang menyembah kepada Tuhan, kepada Allah Israel. Sementara kerajaan Israel utara yang 10 orang tadi, yang isinya ada Simeon, Bani Ruben, Dan, Gad, dan lain-lain. Mereka menyembah dewa-dewa. Anda bisa baca menurut 2 Tawarik 14 ayat yang kedua. Menurut Tawarik 2 ayat 14 sampai 2. Asa ini berbeda, mereka enggak nyembah dewa. Tapi dikatakan Asa melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, saudara. Nah, kalau Anda pelajari gimana sih kehidupan Asa. Bagaimana kehidupan Asa, Pastor Robert? Nah, kita akan belajar sama-sama bagaimana kehidupannya. Yang pertama jelas, Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ini orang melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Artinya bagus. Ayah Raja Asa itu namanya Abia. Abia itu raja yang jahat dan dia menyembah berhala, saudara. Nah, ketika ayahnya meninggal lalu Asa menjadi raja dan ia melakukan satu hal, yaitu pembersihan, pentahiran. Dia membersihkan kerajaan Yehuda dari semua penyembahan berhala. Anda bisa baca di ayat 3 dan ayat 5. Bahkan ia juga mendorong rakyatnya untuk mencari Allah dan mentaati firman Tuhan. Jadi sebenarnya walaupun bapaknya nggak benar, Raja Abia, tapi Raja Asa ini benar. Dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Itu yang Alkitab catat. Asa adalah raja yang takut akan Tuhan. Perhatikan baik-baik, ini raja yang baik dan benar, dan ini raja yang takut akan Tuhan. Beberapa hal yang dilakukan Asa. Yang pertama, dia menjauhkan mezbah penyembahan berhala. Menghancurkan tiang-tiang berhala, memerintahkan rakyatnya untuk mencari Allah, Allah yang disembah oleh Daud, dan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Jadi dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Lalu melakukan sebuah reformasi rohani yang saya sebut secara keseluruhan, di mana bahkan dia berani memecat neneknya dari jabatan ibu suri. Karena neneknya telah membuat patung Asyerah. Patung itu dihancurkan oleh Asa sampai halus dan dibakar habis, saudara. Jadi kesimpulan yang pertama, bagaimana sih kehidupan Asa? Asa adalah raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, saudara. Yang kedua, Asa mencari Tuhan, saudara. Kalau Anda pelajari kisah ini, Asa mencari Tuhan, of course. Di ayat 14 sampai 19 kata mencari Tuhan disebut 9 kali, saudara. Di keseluruhan kitab 2 Tawarik, kedua kata ini disebut 29 kali kata mencari Tuhan. Jadi saya menyimpulkan bahwa Asa adalah raja yang mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu maksudnya apa sih, Pastor? Yang pertama, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Yesaya 55 ayat 6. Kalau kita mencari Tuhan artinya kita berbalik dari segenap hal yang gak baik, dengan segenap hati berbalik kepada Allah.
Mencari Tuhan artinya lapar dan dahaga akan kebenaran. Ayat 2 sampai ayat 7. Lalu meninggalkan semua tindakan yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu artinya mencari Tuhan. Lalu yang berikutnya percaya dan bersandar kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong. Ibrani 13. Lalu di dalam kehidupannya sebagai raja, Asa senantiasa maksud saya mencari Tuhan. Bahkan rakyatnya pun ia perintahkan untuk mencari Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik. Dia adalah raja yang mencari Tuhan. Dia juga raja yang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Perhatikan, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Raja yang mencari Tuhan. Yang ketiga, Raja Asa kehidupannya adalah mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ayat yang ke-11 saudara. Asa mengakui kedaulatan Tuhan dengan bersandar kepada Tuhan ketika ia menghadapi peperangan. Saya mencatat saudara, 2 kali ia berseru, ya Tuhan, ayat yang ke-11. Menyadari keterbatasannya dan dia berseru minta pertolongan Tuhan. Asa tahu bahwa pertolongan Tuhanlah, tanpa pertolongan Tuhan, maka mereka gak akan mampu menghadapi musuh dalam peperangan. Dan akhirnya dengan mengandalkan Tuhan, Asa mengalami kemenangan demi kemenangan setiap kali dia perang. Saudara. Raja Asa menyerahkan semua masalah yang dihadapinya kepada Tuhan. Di atas kertas kekuatannya tidak mampu mengalahkan masalah itu. Tapi saudara dia berkata, ya Tuhan. Dan dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan Tuhan seringkali menolong Raja Asa. 2 Tawarik 14 ayat 12 sampai 13 mencatat. Tuhan memukul Kara orang Ethiopia di hadapan Asa, Raja Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas. Sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Dan orang-orang Yehuda memperoleh carahan yang sangat besar. Padahal secara manusia mereka mungkin gak bisa mengalahkan orang-orang Ethiopia. Tapi karena dia berseru kepada Allah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Tuhan memberi kemenangan kepada Asa. Lalu saudara, Asa juga mengadakan pembaharuan saudara. Dia mengadakan pembaharuan. Setelah dia menang saudara, apa yang dia lakukan? Dia setelah menang melawan Ethiopia saudara, melakukan berbagai pembaharuan bagi kerajaannya. Yang pertama dia mempersembahkan korban sebanyak 700 lembu, sapi, dan 7.000 kambing domba. Pasal 15 ayat yang ke-11. Dia bukan orang yang setelah menang lalu lupa diri. Dia ingat Tuhan dan dia membuat pembaruan. Setelah dia menang melalui peperangan melawan Ethiopia, dia mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba. Dia juga memuat perjanjian agar mencari Tuhan dengan segenap hati. Bahkan dikatakan yang tidak mencari Tuhan dihukum mati. Ini raja yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan dia membuat rekomitmen kembali. Semua rakyatnya disuruh buat pembaharuan janji komitmen sama Tuhan. Dan dia berkata, kalau kalian gak cari Tuhan, dihukum mati. Imagine saudara, ini raja yang benar-benar luar biasa. Dan ayat yang ke-14, ayat 15, dia juga membuat sumpah setia kepada Tuhan. Mereka bersumpah untuk setia. Garis bawahi kata setia ini penting. Karena ini bagian pembahasan yang saya mau bahas saudara. Lalu saudara dia juga ayat yang ke-16 memecat Maaka neneknya dari jabatan ibu suri. Karena neneknya membuat patung Asyerah. Jadi ini orang yang mengadakan pembaruan. Dia tahu bapaknya gak benar nyembah berhala. Dan dia buat pembaruan semua. Mereka bersumpah kembali untuk setia kepada Allah. Dan mereka berkomitmen untuk mencari Tuhan semasa hidup mereka. Bahkan mereka menghukum mati orang yang tidak mencari Tuhan. Apa yang dilakukan Asa menurut saya amazing, luar biasa. Dan rakyatnya pun menyembah Tuhan yang sama. Membuat perjanjian untuk setia kepada Tuhan. Efeknya apa yang terjadi saudara? God is a good God. Selama 30 tahun ke depan kerajaan mereka aman saudara. Itu sebabnya saya katakan asal kamu setia. Selalu ada harapan. Ada amin saudara.
Harapanmu gak akan hilang. Tetapi ini yang saya mau mengajak Anda untuk belajar. Dan ini harus menjadi warning dalam hidup kita. Setelah Asa mengandalkan Tuhan, mengadakan pembaruan, mencari Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini udah perfect, ini raja yang benar-benar takut Tuhan. Ini orang yang sangat rohani. Apa yang terjadi, saudara? Dia berubah setia sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, nak, itulah manusia. Waktu mereka belum punya apa-apa, mereka akan setia, bahkan mereka bersumpah, mati kalau nggak cari Tuhan. Mereka memperbaharui, mereka takut Tuhan, mereka bersumpah, mereka melakukan ini, melakukan itu. Tapi begitu mereka berhasil, mereka mulai lupa. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi dengan Asa? Asa mengalami kemunduran rohani. Bukan cuma stuck, tapi kemunduran rohani. Saya berdoa, situasi apapun yang Anda hadapi, baik Anda diberkati, maupun Anda sedang dalam proses, maupun Anda dalam pergumulan, maupun Anda dalam masalah, jangan mundur kerohanian Anda. Ada orang dengan gampang ngomong, udahlah gua mundur dulu dalam pelayanan, gua mundur dulu ikut Tuhan, udahlah gua stop dulu ke gereja, gua cuti dulu dan sebagainya. Begitu gampangnya Anda semua ngomong. Saudara, saya mau ngomong sama Anda, Asa adalah orang yang takut Tuhan, melakukan apa yang benar, seumur hidup mencari Tuhan, membuat pembaharuan, bahkan berani memecat Ibu Suri. Ibu Suri itu pangkatnya tinggi sekali dalam kerajaan, dia berani karena cuma membuat patung Asyerah, dia gak kompromi. Ini kalau saya boleh ngomong, ini raja yang udah hebat, bagus lah, perfect, takut Tuhan. Hampir-hampir 10 lah kalau kita kasih penilaian. Tapi what's going on? Dia mengalami kemunduran rohani. Saya berdoa, ketika Tuhan bawa Anda mengalami keberhasilan, Anda ada di puncak, dipakai Tuhan. Anda di luar biasa, Tuhan ngangkat Anda, Tuhan berkati hidup Anda. Jangan berubah setia sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai Anda mengalami kemunduran rohani. Saya punya 3 bukti waktu saya pelajari ayat ini. Ada 3 bukti Asa mengalami kemerosotan atau kemunduran rohani. Yang pertama, ia berhenti bersandar kepada Allah dan malahan mempercayai sumber daya manusia. 2 Tawarik 16:7-9 Anda bisa baca. Akhirnya dia tidak lagi mengandalkan Tuhan dan dia mengandalkan manusia. Padahal Alkitab jelas sekali berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia 17. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang ini ditolong Tuhan, diangkat Tuhan. 30 tahun ketika dia buat pembaruan, kerajaannya aman. Disitulah terjadi, saudara. Tuhan bilang, nak, musuh yang terbesar dalam kehidupan kekristenan adalah comfort zone. Ketika Anda tidak lagi mengalami challenging dalam hidup Anda ada dalam comfort zone, itu yang paling berbahaya. Mereka mengalami 30 tahun comfort zone, dikasih keamanan sama Tuhan, diberkati luar biasa. Dan mereka mengalami kemunduran rohani. Tiba-tiba dalam sebuah peperangan berikutnya, dia tidak bersandar kepada Allah dan dia bersandar kepada manusia. Mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan karena mereka pikir dia punya semuanya. Dan akhirnya berubah setia, mengalami kemunduran dan mengandalkan sumber daya manusia. Yang kedua, kenapa saya bilang mereka mengalami kemunduran rohani. 2 Tawarik 16 ayat 10. Ia menolak dan menganiayai nabi Tuhan. Sebuah tanda kemerosotan rohani yaitu yang tidak dapat disangkal ketika kita tidak lagi bisa menerima teguran dari hamba Allah. Ketika Anda mengalami sesuatu, Anda ditegur, saudara, melalui hambanya, melalui firmannya, melalui apapun. Dan Anda tersinggung, Anda marah, bahkan gak menerima, bahkan menjelek-jelekkan orang yang nyampein. Disitulah tanda bukti Anda mengalami kemerosotan rohani. Padahal Alkitab berkata, kalau engkau kukasihi, engkau akan kutegur dan kuhajar, kata Tuhan. Supaya kamu stay on the path. Supaya kamu gak nyimpang ke kanan dan ke kiri. Ada begitu banyak orang mengalami kemerosotan rohani, tandanya ketika mereka tidak lagi bisa menerima firman Allah sebagai sebuah teguran, nasihat buat mereka. Padahal Alkitab berkata dalam kitab Amsal, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jelas sekali Mazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita butuh guidance, kita butuh arahan, kita butuh tuntunan.
Dan itu adalah the word of God. The word of God yang kita terima gak selalu baik. Mungkin suatu kali Tuhan tegur kita dengan keras. Mungkin Tuhan tegur kita dengan sangat keras. Dan gak enak buat daging kita. Tapi disitulah sebuah tanda ketika orang mengalami kemunduran rohani. Ketika mereka ditegur, ketika Raja Asa ditegur, dia merasa gua raja yang takut Tuhan, gua udah berhasil, gua udah punya semuanya. Hanani datang kepada dia dan menegur dia, dia gak terima. Bahkan menganiaya Nabi Tuhan. Dan ini yang saya sebut Asa berubah setia sama Tuhan. Dulu kalau ditegur oleh hamba Tuhan, apapun mereka terima. Ya pastor, baik, saya akan berubah. Tapi begitu mereka mengalami hal yang berbeda, mereka akan berubah. Saudara, saya mempelajari ya Tuhan. Somehow, waktu kita gak ada apa-apa, nothing. Kita ditegur oleh siapapun kita gak merasa marah. Tapi begitu kita mulai menjadi sesuatu, mulai kita dipakai Tuhan, mulai kita berhasil, mulai kita punya macam-macam. Begitu kita ditegur sedikit aja, kita emosi, kita gak terima, kita marah. Kenapa? Karena kita tidak lagi membuka hati kita untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Saya kasih tahu, orang yang ditegur oleh Tuhan melalui firman marah, itu adalah orang yang sombong. Dan mereka mengalami kemerosotan rohani. Karena mereka tidak lagi mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Jangankan Anda, sampai hari ini, saya terus ditegur Tuhan. Saya terus diajar Tuhan. Dan saya selalu berkata, Tuhan, jangan pernah bosan didik aku. Jangan pernah bosan untuk nasihati aku. Karena aku mau stay on the path. Aku gak mau nyimpang ke kanan ke kiri. Kalau kau temukan dalam hidupku aku mulai menyimpang, tegur aku Tuhan. Kalau kau menemukan bahwa aku mulai berubah, tegur aku Tuhan. I'm ready. Karena saya tahu firman Tuhanlah yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Jadi jangan pernah menolak firman Allah. Asa menolak firman Allah. Karena dia merasa dia udah bagus, dia udah pintar, dia udah semuanya. Yang ketiga, saudara, bukti kemerosotan daripada rohani Asa. Ketika menderita secara jasmani, daripada mencari Allah untuk pengertian dan penyembuhan, dia malah minta bantuan para dokter. Menggunakan berbagai mantra, obat, dan kekuatan gaib dan lain-lainnya. Lalu ini yang paling menyedihkan. Asa memulai karirnya dengan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dengan takut akan Tuhan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mengadakan pembaharuan. Bahkan rekomitmen yang baru dengan Tuhan. Tapi di tengah jalan dia berubah. Dan yang paling menyedihkan. Dan ini yang saya mau sampaikan buat Anda menjadi sebuah reminder buat Anda. Akhir hidupnya hancur. Saudara tahu apa yang menjadi akhir hidupnya? Sangat dramatis. Kondisi imannya terus merosot hingga akhir hidupnya. Ketika Tuhan mengizinkan kakinya sakit, tidak mencari Tuhan untuk memohon kesembuhan, tidak bertobat. Makanya saudara, kalau kamu berubah setia, tiba-tiba kamu ngalami sakit, ngalami ini, ngalami apa, masih gak mau bertobat, masih gak mau berubah, masih gak mau sadar. Ini yang dialami oleh Asa. Ditegur Tuhan karena dia berubah. Saya sedang ngomong sama Anda, dengar baik-baik ya. 1 tahun ini gak ada boleh yang sakit. Amin saudara. Supaya kita gak bolong ibadah, yang setuju katakan amin. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya gak mau sakit 1 minggu pun. Supaya 54 minggu saya gak pernah bolong ibadah. Bahkan saya berkata sama Tuhan, saya gak mau sakit. Sehingga tiap pagi saya bisa datang ke rumah Tuhan dan berdoa. Ada amin, bukan karena mau reward yang Tuhan kasih kalau kita doa rajin. Tapi karena saya tahu kalau saya memulai setiap hari bersama Tuhan, hidup saya akan luar biasa. Hari itu hidupmu akan jadi seperti apa, tergantung Anda mulai dengan siapa. Kalau Anda mulai hidupmu dengan Tuhan, saya percaya every single day in your life is a miracle. Every single day in your life is a breakthrough. Saya yakin itu, saudara. Saya yakin dalam setiap kehidupan kami, Tuhan melakukan banyak hal yang ajaib. Saya bersyukur sampai hari ini, Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Every single day dia ngomong. Dia kasih tahu kami, dia arahkan kami. Dan saya selalu ngomong, yes Lord, I will do it. Apapun yang kau ngomong. Aku gak peduli respon orang. Aku gak peduli apa reaksi orang. I will do my best untuk engkau Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, kakinya sakit, gak mencari Tuhan,
Bahkan memaksa rakyatnya, saudara. Dulu selalu bersandar sama Tuhan. Maksa rakyatnya untuk cari Tuhan. Kalau nggak cari Tuhan, dibunuh. Sebaliknya, saudara, ketika dia sakit, dia nggak cari Tuhan. Dia mengandalkan tabib untuk kesembuhannya. Lalu Alkitab mencatat pada tahun ke-39, pemerintahan Asa. Dia menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Lalu namun apa yang terjadi? Tidak mencari pertolongan, tapi mencari pertolongan tabib bukan Tuhan. Lalu dia mati, saudara. Akhir hidupnya dramatis. Mulai dengan takut akan Tuhan. Melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Mencari Tuhan, bahkan kalau orang gak cari Tuhan dibunuh sama dia. Mengandalkan Tuhan. Bahkan dia menang lawan Raja Ethiopia dan sebagainya. Tuhan memberi kemenangan yang gilang gemilang setiap kali dia perang. Membuat pembaharuan. Komitmen kembali sama Tuhan. Bersumpah setia sama Tuhan. Dan tiba-tiba berubah setia. Dan akhir hidupnya hancur. Ditegur oleh Hanani. Gak mau bertobat. Malah merasa dirinya benar. Makin sakit, makin parah, lalu mati. Saudara, padahal Tuhan ngomong sama saya, nak, asal hidup benar, dengar baik-baik. Asal setia, kata Tuhan, harapanmu gak akan hilang. Asa mengelepaskan harapannya, dan akhirnya hilang. Mati karena sakit, dan tidak mau menerima teguran Tuhan. Saudara. Yang kedua, King Uzziah. Who is King Uzziah? Saya berdoa pagi hari ini melalui the story of two king in the Bible. Kita bisa belajar sesuatu apa itu setia. Dan setia itu gak murah, mahal dan susah. 2 Tawarik 26 ayat 1-5 Anda bisa membaca itu. Kehidupan King Uzziah. Saudara tahu apa arti nama Uzziah? Uzziah namanya artinya adalah my strength is Jehovah. Artinya kekuatanku adalah Allah. Bagus sekali. Jadi kalau Anda kasih nama anak Anda Uzziah, itu bagus. Karena arti daripada Uzziah, artinya my strength is Jehovah. Artinya saudara, kekuatanku adalah Allah. Nah yuk kita belajar gimana kehidupan Uzziah. Uzziah juga luar biasa. Namanya my strength is Jehovah. Kekuatanku adalah Allah. Bayangkan, usia di umur 16 tahun Uzziah. Dia sudah diangkat menjadi seorang raja melalui suara rakyat. Rakyat yang memilih. Ini dia menang aklamasi. 16 tahun dipercayakan seorang raja. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Anda bisa baca itu 2 Tawarik 26, 2 Tawarik 26 ayat 1-5. Saya menyimpulkan, dia mengikuti teladan ayahnya Amaziah. Nah kalau yang tadi Asa, bapaknya Abia penyembah berhala. Dan dia melakukan pembaruan. Tapi yang ini berbeda. Yang ini Amaziah takut Tuhan. Dia punya anak namanya Uzziah. Uzziah melakukan apa yang benar dan meneladani bapaknya. Mengikuti nasihat Zakaria. Anda lihat setiap raja ada nabinya. Nah kalau Asa tadi ada Hanani tapi dia gak mau dengar. Nah Uzziah ini ada nabinya juga Tuhan kasih, namanya Zakaria. Dan dia selalu nurut dengerin nasihat Zakaria. Dan Uzziah mencari Tuhan juga, ayat 5, ayat 3-5. Dan apa yang terjadi, Tuhan memberkati dia dalam pertahanannya, itu kehidupannya. That is the life of Uzziah. Sekarang kita pelajari apa yang terjadi dalam kehidupan dia, dalam pertahanan keamanan. Dia mendirikan menara di Yerusalem dan di seluruh penjuru negeri. Dia menggali begitu banyak sumur. Sumur itu penting zaman dulu saudara. Dan dia menggali banyak sumur. Memiliki banyak ternak. Kaya saudara. Diberkati Tuhan. Dan dia memiliki petani dan penjaga kebun anggur di gunung. Di tanah yang subur-subur semuanya saudara. Jadi secara pangan secara ini dia sangat diberkati. Lalu saudara memiliki tentara yang kuat. Kepala puak dan pahlawan yang gagah perkasa ada 2.600 orang. Orang-orang hebatnya dia ada 2.600 yang siap mati kapanpun untuk berperang bagi Raja Uzziah. Lalu saudara dia punya bala tentara.
Ini kepalanya ada 2.600. Lalu tentaranya ada berapa? 307.500 orang. Ini orang hebat, saudara. Jemaatnya dia itu tentara. Tentaranya dia itu ada 307.500 orang. Dengan perlengkapan senjata yang hebat. Masing-masing tentara punya perisai, punya tombak, punya ketopong, baju jira, buzur, batu umban, saudara. Dan yang lebih hebat lagi, dia menciptakan alat perang dari seorang ahli, bisa menembakkan anak panah dan batu besar. Zaman itu kalau bisa nembaki batu besar, itu udah hebat alat itu. Dan dia punya, saudara. Ini orang hebat. Secara ekonomi dia kuat, diberkati secara pertanian, secara pertahanan dia kuat, semuanya kuat. Lalu namanya termasyur, saudara. Ini raja yang terkenal, ayat 15. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena ia ditolong Tuhan dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Di dalam menghadapi peperangan selalu menang. Lawan orang Filistin menang. Lawan orang Amon menang. Bahkan orang Amon bayar upeti sama dia, saudara. Karena kalah perang. Orang Arab, orang Meunim, semuanya dikalahkan sama dia. Dan ini raja yang terkenal sekali. Bayangkan, saudara. Secara pertanian diberkati Tuhan. Secara pertahanan dia hebat sekali. Punya kepala tentara pahlawan 2.600. Punya bala tentara kurang lebih 307.500 orang. Punya semuanya. Tombak, lembing, semuanya punya alat perang. Bahkan satu-satunya dia punya alat untuk bisa mana dan mana batu dan sebagainya. Ini hebat sekali. Banyak raja takut. Berperang lawan Filistin menang. Berperang lawan Amon menang. Bahkan Raja Amon memberikan upeti kepada Usia. Yang cuman jadi raja waktu 16 tahun, saudara. Ini ceritanya anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Terkenal. Namanya termasyur sampai di negeri-negeri seberang. Subscribe-nya banyak ini, saudara. Terkenal, hebat, ajaib, dahsyat, saudara. Tapi saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Di ayat 16. Ini membuat saya tercengang dan syok dan belajar sesuatu yang penting dalam hidup kita. 2 Tawarik 26 ayat 16 berkata, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan apa yang merusak. Garis bawahi kata, ia berubah setia kepada Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, kenapa ya? Semua orang kalau nggak ada apa-apa setia sama Tuhan. Begitu ada apa-apa, semua berubah setia sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, nak, itulah manusia. Waktu mereka butuh aku, mereka cari aku mati-matian. Tuhan tolong, aku mau mulai bisnis. Tuhan tolong, aku mau mulai pelayanan. Tuhan tolong, aku gak punya apa-apa. Tuhan tolong, aku lagi sakit. Tuhan tolong, kalau kau sembuhkan aku mau melayani kau. Dengan segenap hidupku. Aku persembahkan seluruh hidupku buat engkau. Tapi waktu mereka diberkati, mereka lupa dan berubah setia sama Tuhan. Waktu mereka gak dipakai Tuhan biasa-biasa, mereka nangis, mereka puasa, mereka doa, kepingin pelayanan. Tapi setelah mereka jadi kuat, mereka berubah setia sama Tuhan. Saudara, Tuhan pernah ngomong dalam doa pagi, nak, yang paling bahaya waktu megang uang, yang paling bahaya adalah situasi ketika Anda diberkati Tuhan. Susah untuk tidak berubah setia. Makanya Alkitab berkata, lakukan kembali apa yang dulu kamu lakukan. Kalau enggak, Tuhan akan ambil kaki Dian itu daripadamu. Kitab Wahyu berkata, Tuhan gak interest dengan berkat-berkat yang kau punya. Dia interest kalau Anda tetap cinta sama Tuhan. Gak berubah cintamu sama Tuhan. Makanya dikatakan, kalaupun kamu hebat dipakai Tuhan, kamu udah jatuh karena kamu meninggalkan kasih yang semula. Kamu berubah setia sama Tuhan. Ada begitu banyak orang ketika susah nangis, berseru sama Tuhan. Waktu mereka diberkati, mereka lupa. I don't have a time. I have so many meeting. Aku gak bisa. Aku mesti gini, mesti gini. Tapi waktu mereka susah, mereka nangis, berseru. Tuhan, mau pelayani apapun, mau jadi tukang sapu di gereja, susun bangku pun oke, semua oke. Tapi waktu mereka diberkati, boro-boro nyusun bangku, saudara. They don't have a time untuk ibadah even, saudara, cuman ibadah sekalipun.
They don't have a time. Tapi mereka gak sadar waktu mereka susah, tangan Tuhanlah yang menolong mereka. Mereka gak sadar waktu mereka sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Mereka gak sadar waktu mereka punya masalah, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar buat mereka. Tapi mereka berubah setia dengan Tuhan. Saudara, Tuhan ngomong, nak, satu aja kamu khotbahkan. Asal setia, pengharapanmu gak akan hilang. Pengharapan itu pasti ada. Karena Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Saya percaya the great future akan jadi dalam kehidupan Anda. Bagi kamu yang setia. Matius 25 ngajari kita hal yang penting. Saudara, Tuhan bilang, baik sekali kamu hambaku yang baik dan setia. Ketika kamu setia, apa yang terjadi? Tuhan bilang, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hanya hamba yang setia. Masalahnya ada begitu banyak hamba yang gak setia dan berubah setia sama Tuhan. Hari ini saya khotbah keras sekali. Saya katakan buat Anda, kalau Anda berubah setia hari ini, bertobat saudara, kembali setia sama Tuhan. Atau Tuhan akan datang kepadamu dan mengambil kegidian itu daripadamu. Karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu sadarlah, bertobatlah. Lakukan kembali apa yang dulu kamu lakukan sama Tuhan. Dulu tiap pagi bangun doa, baca Alkitab, cari Tuhan. Sekarang I don't have a time, busy. Come on. Menurut saya Anda gak fair. Ketika Anda butuh Tuhan, Anda cari Tuhan. Ketika Anda gak butuh Tuhan, Anda tinggali Tuhan, Anda bahkan cuekin Tuhan. Bahkan berapa kali Tuhan bangun nih Anda tengah malam dan berkata, nah aku rindu sama kamu. Bahkan kamu cuek. Berapa kali Tuhan manggil kamu, Tuhan khotbahin, Tuhan kasih firman, supaya kamu balik sama Tuhan, cari Tuhan dan layani Tuhan. Tapi Anda cuek, Anda berkata, apa itu nyindir terus? Apa itu nyindir gua? Saya kasih tahu gak kebagusan Anda disindir-sindir. Anda yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh Anda. Saya kasih tahu gereja ini, gereja manapun di seluruh dunia, gak butuh Anda, gak butuh saya. Kitalah yang butuh gereja. Kalau kita bisa melayani di sebuah gereja dimanapun kita berada, layani dengan sungguh-sungguh. Jangan berubah setia sama Tuhan. It's not fair buat Tuhan. Ketika kamu minta sesuatu, kamu nangis, Tuhan, tolong, aku janji kalau kau bebasin aku, kalau kau lepasin aku dari utang, kalau kau sembuhkan aku, kau tolong aku akan layani Tuhan. Begitu Anda diberkati, Anda lupa. Saya beritahu buat Anda gak ada apa-apanya dibanding dua raja ini. Anda belum sampai mati-matian kayak dua raja ini. Tapi lihat dua raja ini yang takut Tuhan, melakukan apa yang benar, no kompromi. Bahkan Ibu Suri aja dipecat sama dia. Ini dua raja yang hebat sekali, tetap bisa berubah. Itulah manusia. Apalagi kita. Saya begitu baca firman ini, saya berkata, Tuhan mampukan aku. Kalau bukan Kau yang mampukan, aku pasti berubah. Karena manusia pada dasarnya memang pengkhianat. Manusia memang sifatnya gak setia, cuman Kau yang setia Tuhan. Change my heart Lord, supaya aku bisa setia dengan Kau. Saya gak ngomongin Anda, saya sedang ngomongin Robert Lee. Ingat tahu diri, kamu gak ada apa-apanya dulu. Tuhan yang angkat kamu sampai hari ini. Jangan berubah setia dengan Tuhan. Saya gak ngomongin Anda, saya ngomongin diri saya. Saya ngomongin keluarga saya. Dan saya katakan, jangan berubah setia sama Tuhan. Ingat, you are nothing. Kamu gak ada apa-apanya. Dan kamu gak punya apa-apa. Semua itu pemberian Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil sesuatu dari hidupmu sekejap, saudara. Cukup dengan satu virus yang gak kelihatan, kamu hilang segala-galanya. Termasuk nyawamu. Tapi Dia kasih kita kesempatan untuk hidup. So great to be alive. So glad to be alive. Tapi kamu harus ngerti why you are alive. Kenapa kamu hari ini hidup? Pikirkan itu. Tuhan ngomong, nak, asal setia, satu aja. Aku yang jamin masa depanmu. Aku yang pegang hidupmu. Gak ada satu orang pun yang bisa menghancurkan hidupmu. Kecuali dirimu sendiri. Ketika kamu lepaskan pengharapan, kamu gak lagi percaya dengan pengharapan yang Tuhan kasih. Hari ini come on, saya mengajak Anda sadar. Renungkan baik-baik.
balik sama Tuhan. Uzia melupakan Tuhan karena kesombongan. Saya berkata, ngeri saudara. Yang sudah model kayak gini aja bisa berubah. Banyak hamba Tuhan, saya gak sebutin. Sudah dipakai Tuhan luar biasa. Memberkati dunia, berubah setia sama Tuhan. Dan I hope kita gak berubah setia. Uzia melakukan sesuatu yang parah, yang sangat fatal. Yang pertama, dia melupakan arti namanya sendiri. Nama Uzia adalah My Strength is Jehovah. Dan dia mengubah dari My Strength is Jehovah menjadi My Strength is I. Harusnya dia berkata, My Strength is Jehovah. Kekuatanku adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tapi 2 Tawarik 26 ayat 16 dia mengubah namanya menjadi My Strength is I. Kekuatanku ialah aku. Setelah dia jadi kuat, dia banyak melakukan hal yang merusak. Dan dia berubah setia sama Tuhan. Dengar ya, Anda gak usah kebagusan. Pastor Robert nyindir saya, sorry ya. Gak usah mikir kebagusan dirimu. Saya sedang ngomong kebenaran firman Tuhan. I learned from the story 2 Kings in the Bible. Dan saya gak mau seperti mereka. Menjadi sombong karena berkat yang Tuhan berikan. Itu Tuhan bilang seringkali yang membuat kita terpisah dengan Allah adalah berkat yang justru diberikan oleh Allah sendiri buat kita. Dan akhirnya kita lebih cenderung cinta berkat daripada Tuhan yang memberi berkat. Kesombongan membawa dia masuk dalam banyak masalah. Yang pertama, dia melakukan hal yang merusak. Itu sebabnya membuat dia banyak sekali kena masalah. Dia berubah setia kepada Allah. Bahkan dia memandang rendah upacara kudus yang sebenarnya hanya boleh dilakukan oleh imam waktu itu. Bahkan ketika dia ditegur marah, semua polanya sama. Ketika orang udah berubah setia, ditegur oleh Nabi marah. Asa ngalami, Uzia ngalami. Nabi itu ngomong sama dia, kamu gak boleh Uzia seperti ini. Marah dia. Itulah contoh dari orang yang ngalami kemerosotan rohani. Mereka tidak lagi mau ditegur oleh firman. Mereka gak lagi mau dinasihati oleh firman Tuhan. Dan nabi-nabi Tuhan saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kena kutuk, kena kusta, tinggal di rumah pengasingan. Dan akhirnya dikubur terpisah dari kuburan raja. Semua raja Israel mati, dikubur di kuburan raja. Tapi Uzia dikubur di luar itu. Saudara tahu kenapa? Karena kena kutuk, kena kusta. Dan diasingkan, bahkan sebelum mati, dia gak boleh tinggal di istana. Dia tinggal di rumah pengasingan sampai dia mati dan dikuburkan. Harusnya dia ada di istana. Beda dengan Raja Daud, mati di istana dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Bahkan dia menyaksikan anaknya Salomo naik menggantikan dia. Alkitab mencatat Daud mati dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Berbeda dengan Raja Uzia. Raja Uzia, dengar baik-baik. Mati kena kusta, kena kutuk. Sebelum mati, tinggal di rumah pengasingan, diusir dari istana. Dan yang terakhir mati, tidak dikubur di perkuburan raja. Tapi di luar itu saudara. Saudara mungkin boleh hebat seperti Uzia. Melakukan apa yang benar, takut Tuhan. Tapi dengar, perjalanan bukan awal yang menentukan. Tapi akhir saudara. Galatia 3 ayat 1 sampai 3. Paulus mengingatkan Anda dan saya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Catat baik-baik. Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Catat perkataan yang terakhir. Adakah kamu stupid, bodoh, goblok, once, dan sebagainya? Kamu sudah mulai dengan roh.
tapi kamu mau mengakhirinya di dalam daging. Paulus dengan tegas marahin jemaat di Galatia. Jangan goblok, jangan once. Masa kamu mau mulai dengan roh dan kamu akhiri dengan daging? Supaya jangan bodoh, jangan berubah setia sama Tuhan. Kita tidak boleh terpesona dengan hal-hal duniawi, dengan berkat, dengan ketenaran, dengan segala macam hal yang duniawi. Kita tidak boleh memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Seperti yang dilakukan Asa, yang diperlakukan oleh Usia. Tapi kita harus setia kepada Kristus sampai selama-lamanya. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah true story. Seorang yang bernama Horatio Spafford. Ini orang yang luar biasa. Setiap kali saya membaca biografi orang ini, I'm crying. Dan saya berkata, Tuhan, gua gak ada seujung kuku daripada orang ini. Mungkin saudara berkata, selama ini di-encourage dengan cerita Ayub. Oh, itu kan Alkitab. Ini true story. Ayub masa kini, saudara. Kalau Anda nanti searching di googling siapa Horatio, Anda akan temukan. Dia adalah pencipta lagu yang berjudul It Is Well With My Soul. Lagu ini terkenal sekali. Cuman ini zaman bau-bau tapi. It Is Well With My Soul. Dia adalah seorang percaya, anak Tuhan, yang setia, yang cinta Tuhan. Bekerja sebagai seorang pengacara, sekaligus pengusaha real estate di Chicago pada tahun 1840. Ia mempunyai 1 orang istri, 5 anak, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Walaupun hidupnya sangat kaya dan berkelimpahan, namun Horatio dan seluruh keluarganya turut aktif dalam pelayanan di gereja dan menjadi jemaat yang setia, saudara. Catat baik-baik, aktif dalam pelayanan gereja dan menjadi jemaat yang setia. Padahal kaya raya dan hidup berkelimpahan. Namun saudara, sesuatu terjadi dalam hidupnya. Ada begitu banyak tragedi yang terjadi dalam hidup Horatio. Pada tahun 1870, putra satu-satunya yang umur 4 tahun meninggal dunia akibat demam berdarah. Tahun 1870 menjadi sebuah hari yang menyedihkan buat dia. Karena anak laki-laki satu-satunya dia. 4 perempuan, 1 laki-laki. Setelah 4 tahun meninggal karena demam berdarah. Tahun 1871, 1 tahun berikutnya setelah mengalami kematian anaknya, terjadi kebakaran besar yang melanda kota Chicago, dikenal dengan The Great Chicago Fire, yang terjadi dari hari Minggu tanggal 8 Oktober 1871 sampai dengan hari Selasa 10 Oktober 1871. Kebakaran itu menewaskan 300 orang, menghancurkan 3,3 mil atau kalau kurang lebih 9 kilo persegi kilometer dari kota Chicago. Lebih dari 100.000 orang penduduk kehilangan tempat tinggal. Kebakaran tersebut menjadi kebakaran menghabiskan seluruh, dengar baik-baik, aset yang dimiliki oleh Horatio. Sehingga perusahaannya breakdown, bangkrut. Dengar, ini benar-benar Ayub masa kini. Ini true story. Bukan in the Bible, ini nyata. Seorang yang bernama Horatio. 1870, anaknya meninggal. 1871, kebakaran dan menghabiskan semua harta asetnya. Dan perusahaannya bangkrut. Namun demikian, ia tidak berdiam diri, tidak depresi, tidak stres. Dia membangun kembali usahanya sambil membantu orang-orang yang kehilangan rumah. Saya berkata, Tuhan, ini malaikat. Dia gak marah sama Tuhan, dia gak depresi. Dia bangun kembali usahanya dan sambil menolong orang lain, saudara, yang kehilangan rumah. 1873, Horatio dan seluruh keluarganya berlibur ke Eropa, sekaligus menghadiri pertemuan penginjil di Inggris yang dilakukan oleh sahabatnya yaitu D.L. Moody, seorang penginjil terkenal pada waktu itu. Sesaat sebelum meninggalkan pelabuhan, Horatio terpaksa menunda keberangkatannya karena ada urusan bisnis. Sebenarnya dia, istri dan keempat putrinya akan berangkat ke Eropa dan sekaligus menghadiri pertemuan dengan seorang penginjil namanya D.L. Moody.
Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya Horatio mendadak, dia nggak bisa. Dan dia tinggali istri anaknya untuk naik kapal, lalu dia balik lagi untuk urusan bisnis. Apa yang terjadi? Tanggal 22 November tahun 1873 malam, saudara. Kapal yang ditumpangi oleh istri dan anaknya tabrakan dengan kapal besi Inggris. Sehingga apa yang terjadi? Menewaskan 4 anaknya. 1870 anak lakinya mati 4 tahun kena demam berdarah. 1871 kebakaran. 1873 anaknya 4 mati. Istrinya selamat dan dalam kesaksiannya ia berkata, Tuhan memberi aku anak perempuan 4. Sekarang semuanya diambil juga daripadaku, istrinya bilang. Istrinya sedih, tapi dia berkata, suatu hari nanti aku akan mengerti why, mengapa Tuhan. Setelah itu dia berkata, istrinya bilang, istrinya dengar sebuah suara jelas sekali secara audible. Engkau diselamatkan dengan sebuah tujuan. Kemudian istrinya mengirim telegram kepada Horatio. Dikasih tahu, aku sendiri yang selamat. What should I do? Apa yang mesti aku lakukan? Lalu Horatio menuju Inggris. Menjumpai istrinya dengan naik kapal, saudara. Dalam perjalanan, sang kapten kapal menunjukkan lokasi kecelakaan yang telah menewaskan 4 anaknya. Kaptennya bilang, Horatio, di sini nih kecelakaan itu terjadi. Anakmu yang 4 wanita tewas di sini nih katanya. Dan dia merenungkan semua yang terjadi dalam hidupnya. Dari 1870 dia harus kehilangan 1 anak satu-satunya perempuan laki-laki yang dia kasihi. 1871 dia kehilangan semua aset dan hartanya. 1873 dia harus kehilangan 4 anak perempuannya. Dalam keadaan hancur, nangis, Horatio menulis dengan secari kertas. Dan tulisannya adalah, it is well, the will of God be done. Semuanya baik, kehendak Tuhan sudah terjadi. Menurut saya gak banyak orang yang bisa ngomong kayak gini. Ketika anak satu-satunya meninggal, yang cowok, semua usahanya bangkrut, habis, dan 4 anaknya perempuan mati. Masih bisa berkata, semua baik, kehendak Tuhan sudah terjadi. Saya mau kasih tahu gak banyak. Yang ada begitu bisnisnya habis, Tuhan aku udah setia melayani, why, komplain. Tapi Horatio berkata, it is well, semua baik, the will of God be done. Saya setiap kali merenungkan dan saya berkata, wow Lord, Horatio ini pahlawan iman yang luar biasa. Ini adalah Ayub masa kini. Di atas kapal itulah dia menciptakan sebuah lagu. It is well with my soul. Lagu yang sangat terkenal. Bisa tampilkan slide-nya. Dan dia berkata, it is well with my soul. Ini liriknya, saudara. Nanti bawa-bawa habis ini dia mau nyanyi ini katanya. When peace like a liver. Dan saya bacai terjemahan Indonesianya biar cepat. Dia bilang gini. Ketika damai seperti sebuah mimpi. Jalanku terasa aman. Ketika berduka cita seperti ombak yang menggulung. Apapun yang menjadi keberatanku. Tuhan mengajarkanku untuk berkata. It is well with my soul. Jadi dalam semua apapun dia tahu bahwa Tuhan mengajar dia untuk berkata semuanya baik dengan jiwaku. Saya bisa undang pemain musik siap-siap karena habis ini bawa-bawakan nyanyi lagu ini, saudara. Lanjut, meskipun setan mengocoh, meskipun pencobaan akan datang, saudara. Biarlah berkat ini terjamin bahwa Kristus sudah mempedulikan kepapaanku. Dan darahnya membasuh jiwaku. Lanjut lagi, saudara. Awan-awan digulung bagaikan gulungan kitab. Sangkakala akan bergema dan Tuhan akan turun. Meskipun begitu, semuanya baik dengan jiwaku. Even so, dia bilang semua yang sudah terjadi, it is well with my soul. Ini luar biasa sekali, saudara. Saya tahu gak banyak orang yang bisa ngomong seperti ini.
Saudara, dia nangis, dia ciptakan lagu ini. Dan dia berkata, it is well with my soul. Gak banyak orang yang bisa ngomong kayak gini. Pertanyaan saya, kalau Anda menjadi Horatio, apa yang Anda akan ngomong sama Tuhan? Apakah Anda bahkan berkata, it is well with my soul. Atau Anda akan komplain dan marah-marah sama Tuhan? Inilah orang yang setia. Saya sebenarnya mengajak Anda belajar dari 3 kings. Yang pertama, King Asa. Yang kedua adalah King Uzziah. Dan buat saya, this is one of the king yang saya hormati. Yaitu Horatio. Kenapa? Karena ada Kristus dalam hidupnya. Saya melihat dia, saya percaya kehidupan Kristus ada. Because why? The third king yang paling hebat is King Jesus. Kalau King Jesus ada dalam kehidupan Anda, hidupmu akan seperti Horatio. Ketika apapun yang diambil daripadamu, engkau akan berkata, it is well with my soul. Saya yakin sih, tujuan daripada kekristenan yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya harus punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Yesus ketika disalib, dia tahu dia akan menderita. Tapi Alkitab mencatat, dia setia sampai mati, saudara. Horatio adalah orang yang salah satunya yang saya hormati. Saya berkata, Tuhan, gak banyak orang di dunia seperti Horatio. Mampukan aku, Tuhan, untuk tetap setia sama Tuhan. Untuk terus setia sama Tuhan. Saya tahu gak mudah. Tapi berapa banyak saudara yang mau setia sama Tuhan? Angkat tangan saya. Apapun yang terjadi, susah, senang, tetap setia. Mau Anda bangkrut, tetap setia. Mau Anda mengalami kehilangan, Anda mengalami penderitaan, Anda mengalami apapun, tetap setia sama Tuhan. Setelah saya akan akhiri, saudara. Kisah Horatio tidak berhenti di situ saja. Mungkin saudara bilang, wow, masa ada lagi? Ada, saudara. Lalu tiba-tiba dia pulang bersama dengan istrinya ke Chicago. Saudara, apa yang terjadi? Sampai di Chicago. Ini mengejutkan saya waktu saya baca biografi daripada Horatio. Sampai di Chicago sudah ngalami begitu banyak proses kayak gini. Saudara, apa yang terjadi? Dia diusir dari gereja dan seluruh jemaatnya karena dianggap sedang dikutuk Tuhan. Saya berkata, kurang ajar banget gereja ini. Orang lagi susah, bukan didoakan, disupport, dikasih penghiburan, malah diusir dari gereja karena dianggap sedang kena kutuk, saudara. Oh my God. Saya sampai bilang, kok ada gereja model kayak gini? Tapi itu dialami oleh Horatio. Dia pulang ke Chicago, dia datang ke gereja, dia ditolak oleh semua gereja. Bahkan semua jemaat mengusir dia karena dianggap kena kutuk. Sama seperti Ayub. Ketika dia mengalami begitu banyak proses, istrinya ngomong, masihkah kau bertekun dalam kesalehanmu? Kutuki Tuhanmu lalu mati. Dan ini dialami oleh Horatio. Dianggap kena kutuk. Namun ini yang luar biasa, Horatio gak menganggap itu sebagai sebuah masalah. Sampai akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Kemudian dia keluar dari gereja itu dan dia pergi ke Israel dan akhirnya tinggal di Yerusalem. Di Yerusalem ia melayani pekerjaan Tuhan, akhirnya membangun sebuah yayasan yang bekerja untuk memberi makan orang-orang yang susah dan miskin. Horatio tetap setia kepada Tuhan meskipun ia mengalami tragedi yang pahit dalam hidupnya. This is what we wanna do. My mom, saya ngomong Tuhan. Saya ngomong Tuhan, kok saya bisa baca Horatio? Tuhan ngingati kisah hidup kami. Gak mudah kata Tuhan, dengan apa yang kalian alami. Tapi saya berkata, wow, inspiration banget. Dia keluar, dia tinggal di Yerusalem, bangun sebuah yayasan. Memberi makan orang susah dan miskin. Saya ngomong sama mama, satu hal yang kepingin banget saya lakukan adalah membuat sebuah yayasan panti jompo. Untuk melayani orang-orang yang dibuang oleh anak-anak mereka. Dibuang oleh mantu mereka. Dan memberkati orang-orang miskin. Saya dan mama sampai hari ini. Terus sampai hari ini memberkati orang
nyekolai orang, memberi makan orang susah, sampai dengan hari ini. Dan buat saya ketika saya baca The Story of Horatio, menjadi sebuah inspirasi. Dan saya berkomitmen berkata, Lord, sampai titik darah penghabisan, aku mau setia dengan Tuhan. Berapa banyak saudara yang berkata, Tuhan sampai titik darah penghabisan, aku mau setia dengan Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama. Kalau Anda orang yang bangkit berdiri, angkat tanganmu dan ngomong, Lord, it is well with my soul. Aku mau setia dengan Kau. Anda yang di rumah, saya gak tahu apa yang sedang Anda alami. Kalau Anda sedang alami proses, Anda mengalami pergumulan, Anda mengalami banyak sekali tantangan yang gak enak dalam hidupmu. Saya kasih tahu, belajar seperti Horatio, it is well with my soul. Tetap setia sama Tuhan, jangan berubah. Percaya, harapan pasti ada. Karena Dia merancangkan masa depan yang pasti dalam kehidupan Anda. Thank you Lord. Yuk angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Come on everybody sing together. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku Tuhan. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap Tuhan, hanya berharap kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Hari ini dimanapun Anda berada, baik Anda yang di sini maupun di rumah, biar hari ini ada dua kebenaran yang dari awal saya sampaikan buat Anda. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun yang sedang Anda hadapi, tetap miliki pengharapan. Karena kita bukan mengharapkan kepada manusia, tapi pengharapan kita kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Dia memberikan sebuah firman, Yeremia 29, Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan.
Semua boleh hilang dalam hidupmu. Mungkin semua keberhasilan yang pernah kau raih hilang. Mungkin semua kekayaan, mungkin ketenaran, mungkin apapun. Sesuatu hilang dari kehidupan Anda. Jangan biarkan harapan ini hilang. Karena kalau kau kehilangan harapan, kau akan kehilangan semua dalam hidupmu. Tetap miliki pengharapan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun tantangannya. Ada semua yang ada di rumah, tetap miliki pengharapan. Karena Amsal 20-an 3 Amsal berkata, dengar baik-baik, masa depan sungguh ada dan harapanmu gak pernah hilang. Tetap miliki pengharapan di dalam Kristus. Dan yang kedua, Anda harus tahu harapan tetap ada sekalipun di dalam badai. Yes, sekarang kita dalam masalah. Yes, mungkin saat ini kita dalam masalah, dalam problem, dalam pergumulan, dalam proses. Tapi percaya, tetap ada harapan. Hari ini angkat pengharapan itu dan berkata, Lord, it is well in my soul. It is well with my soul, Lord. Thank you, God. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini, yang di rumah, dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, apapun yang mereka hadapi, situasi pergumulan, bahkan penderitaan sekalipun, biar kami tetap memiliki pengharapan. Kami gak pernah lepaskan, karena pengharapan kami bukan kepada manusia. Pengharapan kami kepada Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. We believe, we trust you Lord completely. Engkau berjanji memberikan masa depan yang penuh harapan. Engkau katakan masa depan pasti ada. Harapan kami gak hilang. Hari ini kami pegang, kami tetap pegang pada pengharapan kepada Engkau. Bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tuhan sanggup melakukan terobosan. Hari ini aku berdoa. I speak breakthrough. I speak healing. I speak restoration and blessing to all your people. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Biar dalam masa-masa ini kami tetap bisa berkata, it is well. It is well with my soul. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Sekali lagi aku berdoa untuk setiap umatmu yang ada di sini maupun di rumah. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Untuk tetap kami dikuatkan, dimampukan. Untuk tetap pegang kepercayaan, pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Biar hari ini ketika kami mengalami masalah, pergumulan, penderitaan sekalipun, kami bisa berkata, it is well with my soul. The will of God be done. The will of God be done. Thank you Lord, thank you Jesus. Bless your people. Hamba-Mu sudah selesai, tapi aku berdoa biar Kau terus bicara dalam hati kami. Sekali lagi Tuhan, aku berkati setiap umat-Mu yang ada di sini maupun di rumah. Be blessed in the name of Jesus. Kuatkan mereka, teguhkan mereka. Mampukan mereka untuk terus memegang pengharapan mereka dan percaya bahwa pengharapan kami adalah Kristus. Kami andalkan Kau dan kami dimampukan untuk terus setia sampai mati. Thank you Lord, we give back to you God all the glory, all the praise in Jesus name. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Amin, amin. God bless you. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.